Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin. Wa huwa asdaqul qailin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa safiina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa sirrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Wa ala alihi wa ashabihi wa adba'ihi salatan wa salaman daimain mutalazimaini mahtalafal lailu wan nahar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita mendapatkan rahmat taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam sesuatu yang hak, istiqomah dalam iman dan Islam. Izinkan Al-Fakir dalam konten kali ini untuk menyampaikan pesan kepada para pendukung IMAD dan juga Pleret CS serta para pendukung dan tim horenya. Silahkan kalian tidak percaya terhadap para habaib sebagai keturunan Nabi. Itu adalah hak kalian. Silahkan kalian menjadi pembenci para habaib, itu urusan kalian. Itu adalah pilihan dan keyakinan kalian. Tapi ingat, semua akan ada pertanggungjawabannya. Akan dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Tapi saya ingin ingatkan kalian agar tetap menjaga sikap dan mulut-mulut kalian kepada para kiai dan juga ulama-ulama NU yang kebetulan tidak sependapat dengan kalian. Jaga mulut-mulut kalian, jaga adab dan akhlak kalian. Silahkan sepuasnya kalian boleh untuk mencaci maki kami, para santri dan juga orang awam yang selama ini masih kondelan sarungi kiai, yang menjadi muhibbin para habaib, yang masih mencintai dan juga menghormati para habaib. Silahkan kalian sebut kami para muhibbin habaib dengan sebutan jongos, dengan sebutan budak. Kalian sebut dengan sebutan yang sehina-hinanya dan sekotor-kotornya. Kami tidak akan pernah sakit hati. Dan jangankan caci makian dan hinaan. Wallahi, na'taqidu hayyan wa mayitan. Kami tetap mengiktikadkan hidup sampai mati bahwa para habaib dari jalur Ba'alawi yang ada di Nusantara ini adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keyakinan kami dan itu adalah komitmen kami. Kalian tidak punya hak untuk memaksakan kehendak agar kami mengikuti pikiran kalian dan sependapat dengan kalian. Tapi jangan hina dan caci maki ulama dan kiai-kiai kami, khususnya kiai dan ulama sepuh yang ada di NU. Karena mereka, kiai-kiai NU, ulama-ulama yang ada di NU adalah guru-guru kami yang sangat kami muliakan dan kami takdimi. Kalian boleh menghina kami, tapi jangan hina ulama-ulama kami. Jangan hina kiai-kiai kami, jangan hina guru-guru kami. Jika kalian merasa punya dasar dan dalil untuk menjadi pembenci para habaib, maka kami pun punya dasar dan rujukan di dalam sikap kami untuk tetap menghormati para habaib, khususnya para habaib yang alim-alim dan solih-solih, para habaib yang berakidahkan al-sunnah wal jamaah. Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair, para masyayikh Lirboyo, masyayikh Peloso, masyayikh Sarang, masyayikh Sidogiri, masyayikh Pondok Pesantren Darul Mukhlasin Magelang, serta para masyayikh pondok-pondok pesantren besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sepanjang sejarah, selama ini tidak pernah ada yang berfatwa bahwa habaib di Indonesia ini adalah palsu atau nasabnya terputus. Tidak ada. Hati-hati saudaraku umat Islam. Hati-hati khususnya warga NU, warga Nahdliyin. Kemunculan gerombolan IMAD Al-Kadzab ini dan juga Pleret beserta para pendukung dan tim horenya ini adalah tanda-tanda munculnya fitnah akhir zaman,
Mungkin ini yang dimaksud dengan kaum Dajjaliyun. Siapa itu kaum Dajjaliyun? Munculnya gerombolan Dajjaliyun, yaitu manusia yang bersifat seperti Dajjal. Sesuatu yang mereka bawa, mereka pertontonkan seperti kebenaran. Padahal justru sebaliknya. Seakan-akan mereka menawarkan keselamatan, tapi justru hakikatnya adalah sebaliknya. Begitulah tipu muslihat Dajjal untuk menyesatkan umat. Jadi jangan heran jika sekarang ini tiba-tiba banyak bermunculan gus-gus yang tidak jelas asal-usulnya. Tiba-tiba muncul di media sosial sebagai gus. Tidak jelas gus dari mana, anaknya kiai siapa, punya pondok pesantren apa, santrinya berapa, dan ngajinya, mondoknya di mana, gurunya siapa, alirannya apa. Sudah berapa ribu hadis yang mereka baca dan mereka hafalkan. Sudah berapa ribu kitab ulama salaf yang sudah mereka baca. Kok tiba-tiba muncul dengan mengatasnamakan NU, mengatasnamakan ulama Nusantara, menyalahkan ulama-ulama NU, mencaci maki dan menghina kiai-kiai dan juga ulama sepuh NU. Bahkan mengatasnamakan NU, ngaku NU, tapi menyerang dan merendahkan ulama sepuh NU. Mengaku NU, tapi kelakuannya tidak mencerminkan ajaran NU, bertolak belakang dengan akhlak yang diajarkan oleh para masyayikh dan juga para pendiri NU. Maka semakin jelas, saya semakin yakin, karena kelihatan jati diri mereka. Mereka adalah sebagai jongos-jongos Wahabi yang kebetulan berkoalisi dengan Syiah dan juga didukung tim Hore dari gerombolan komunis yang memang dari asalnya anti dan benci terhadap Islam. Yang mereka tugasnya koar-koar menghina ulama serta kiai NU. Mulutnya lancang, tidak beradab, tidak memiliki akhlak kepada kiai-kiai sepuh NU. Gerombolan tim Hore ini yang memanfaatkan situasi dan kesempatan mereka menyusup untuk memframing dan menggiring opini, untuk mengkaburkan fakta sejarah yang sesungguhnya, membuat gaduh, memprovokasi masyarakat. Target mereka khususnya adalah warga Nahdliyin, karena NU atau warga Nahdliyin adalah mayoritas di negeri ini. Tujuan mereka agar warga Nahdliyin membenci para habaib dan tidak lagi menghormati para kiai NU yang tidak sependapat dengan mereka. Semua kiai, ulama, dan siapapun yang berseberangan dengan mereka dianggap musuh dan dianggap tidak layak berada di PBNU. Mereka mempertontonkan sikap arogan, sok paling benar, paling kuasa, menghina dan melecehkan ulama NU tanpa tedeng aling-aling. Mereka tidak percaya lagi dengan fatwa ulama yang berada di PBNU. Mereka anggap ulama dan kiai yang berada di PBNU mereka bodoh. Mereka anggap tidak berilmu. Mereka merasa paling benar, ujub, angkuh, sombong, serta arogan. Merasa mereka yang punya negara ini. Merasa tidak ada yang berani melawan mereka. Siapapun yang tidak pro mereka dianggap musuh, yang wajib mereka perangi. Ingat, jangan dianggap hanya mereka saja yang siap perang dan berani mati. Jika ingin melihat bukti, maka kalian berani sakiti ulama NU dan para habaib di negeri ini, maka kalian akan berhadapan dengan umat Islam yang siap berjihad untuk melindungi dan menjaga habaib, menjaga para ulama-ulama NU. Ingat, bukan hanya mereka saja yang hidup di muka bumi ini, bukan hanya kalian saja yang hidup di muka bumi ini, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi jaga sikap arogan kalian. Jangan sok paling NKRI, jangan merasa congkak dan membesarkan diri, merasa yang paling menjaga keutuhan NKRI. Merasa nasib Indonesia seakan-akan ada di tangan mereka. Padahal sebaliknya, justru NKRI ini akan baik-baik saja tanpa mereka. Justru merekalah duri dan daging busuk yang menggerogoti keutuhan NKRI. Karena ulah mereka dan tingkah lakunya memecah belah persatuan dan kesatuan. Mulut-mulut mereka kotor dan rasis, licik menggiring opini, memutarbalikkan fakta tentang jati dirinya, di balik topengnya dengan menuduh orang lain untuk menutupi wujud aslinya yang sesungguhnya anti NKRI, anti kebinekaan, anti terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, Pancasila sebagai dasar negara hasil dari kesepakatan para pendiri bangsa ini sangat menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, serta menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan.
Maka di sini saya Al-Fakir tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan sesama warga negara Indonesia, sesama umat Islam, khususnya sesama warga Nahdlatul Ulama, sesama warga Nahdliyin, agar merapatkan barisan, tetaplah berada di barisan para ulama NU yang tidak diragukan lagi kealimannya. Dalam organisasi NU tentu ada PBNU, maka kita tetap ikuti komando daripada PBNU. Jangan mau kita diadu domba oleh gerombolan-gerombolan mereka. Kalau terjadi perang, maka yang kalian hadapi bukanlah orang kafir, bukanlah musuh, bukanlah penjajah, melainkan yang kalian hadapi, yang kalian perangi adalah saudara sendiri yang sama-sama membaca tahlilan, masih membaca yasinan, sama-sama manakiban, sama-sama maulidan, sama-sama tawasulan, sama-sama masih tabarruk, berziarah kubur ke makam para wali. Maka kalau sampai terjadi peperangan antara sesama umat Islam, ya, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang akan tertawa bersorak gembira adalah kaum-kaum Wahabi, Syiah, dan juga anak cucu PKI melihat umat Islam perang, melihat umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah perang saudara. Mereka yang akan tertawa, mereka yang menang. Maka melalui konten ini semoga bermanfaat. Al-Fakir selalu mengingatkan khususnya kepada diri Al-Fakir sendiri. Al-Fakir bukan siapa-siapa. Saya bukanlah siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tidak memiliki pengaruh apa-apa di NU. Tetapi Al-Fakir sangat mencintai ulama-ulama yang ada di NU. Karena ulama-ulama dan kiai-kiai yang ada di NU adalah guru-guru kami. Adalah guru saya. Ulama-ulama yang selama ini Al-Fakir jadikan rujukan. Ulama yang sangat Al-Fakir hormati dan takdimi. Semoga saja yang belum sadar segera sadar bahwa kita ini sedang diadu domba dan sengaja dibenturkan oleh musuh-musuh Islam, khususnya yang tidak suka dengan NU. Tidak ingin NU bersatu, tidak ingin NU besar, tidak ingin NU tetap kuat, tidak ingin Indonesia ini tetap baik-baik saja. Jangan sampai warga NU terpengaruh oleh provokasi kelompok Imamiyah Al-Kadzabiyah ini. Kita ikuti saja dawuh ataupun fatwa daripada ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Mereka sudah tidak lagi bisa diajak diskusi. Gerombolan Imat dan juga Pleret dan juga para pemujanya ini, mereka sudah tidak bisa lagi diajak diskusi. Sudah berkali-kali mereka diingatkan oleh para ulama NU, oleh sesepuh NU, tapi mereka justru mengabaikan itu, bahkan balik menyerang. Mereka sudah tidak bisa lagi untuk diajak duduk bersama. Karena yang ada di otak mereka adalah menganggap orang lain sebagai musuh yang harus diperangi. Maka para warga Nahdliyin yang masih sehat, yang belum terinfeksi oleh virus Imamiyah Al-Kadzabiyah ini, jangan lengah. Kita tetap siaga dan waspada. Mari kita jaga dan kita lindungi para ulama-ulama NU. Kita jaga para habaib di negeri ini. Tetaplah istiqomah, tunduk dan sami'na wa ata'na dawuh kiai dan ulama NU, dan ikuti instruksi komando daripada nasihat ulama-ulama yang ada di PBNU. Warga Nahdliyin khususnya dan umat Islam pada umumnya, kita semua bersama-sama berkewajiban menjaga Islam, menjaga NU, menjaga Nahdlatul Ulama ini, menjaga Indonesia, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari perpecahan. Karena apabila umat Islam bersatu, insya Allah negara ini akan kuat. Para ulama Nusantara dan HPI bersatu, insya Allah Indonesia akan aman dan juga barokah. Akan tetapi jika ulama pecah, umat Islam pecah, khususnya warga NU pecah dan saling menghujat, saling bermusuhan, saling berperang, saling membunuh, maka itu adalah awal kehancuran Indonesia. Maka sesungguhnya musuh NKRI bukanlah para habaib, bukan, tapi gerombolan mereka lah sesungguhnya adu mubin, musuh yang nyata. Karena sudah dipertontonkan di depan mata rasis mereka, arogan mereka, adu domba mereka. Maka mari kita tetap istiqomah menderek dawai ulama NU. Jangan keluar dari gerbong yang dinahkodai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah
kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.